Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat untuk belajar online-nya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan ilmu yang barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah ada yang belum presensi di Google Classroom? Kalau belum, silahkan presensi sekarang karena kelas akan dimulai. Oke, sebelum masuk pada materi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari komunikasi bisnis. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tujuan dari komunikasi bisnis. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui unsur dari komunikasi bisnis. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip dari komunikasi bisnis. Selanjutnya yaitu tentang materi hari ini, yaitu tentang komunikasi bisnis. Apa sih yang disebut dengan komunikasi? Komunikasi yaitu proses jalannya pembicaraan antara dua orang ataupun lebih untuk mendapatkan informasi. Komunikasi sendiri dapat dilakukan dengan cara verbal dan dapat dipahami antara kedua belah pihak ataupun berlawanan arah. Oke, selanjutnya yaitu mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yaitu komunikasi atau pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam sebuah bisnis perusahaan. Komunikasi ini dapat dikategorikan sebagai komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Dan komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur komunikasi bisnis. Dalam hal ini terdapat 6 unsur. Yang pertama yaitu memiliki tujuan. Artinya, sebelum komunikasi itu berlangsung, pembicara atau komunikator harus memiliki tujuan ke arah mana pembicaraan itu akan berlangsung. Yang kedua yaitu pertukaran, artinya kedua belah pihak pembicara tersebut harus memberikan informasi dan sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki gagasan, artinya isi dari pembicaraan tersebut harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Keempat yaitu menggunakan saluran. Saluran di sini yaitu dapat dikategorikan saluran personal maupun impersonal. Saluran ini dapat menggunakan media tatap muka secara langsung maupun dapat menggunakan media online. Yang kelima yaitu menggunakan simbol, artinya menggunakan kode-kode tertentu untuk memudahkan lawan bicara memahami apa yang kita bicarakan. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ini terdapat 7 prinsip, yaitu yang pertama, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan, yaitu artinya bagaimana menggunakan media, bagaimana mendapatkan sumber, dan bagaimana kelengkapan atau kejelasan pesan itu saling berhubungan atau berkaitan. Yang kedua yaitu komunikasi sebagai proses penyesuaian, artinya pemahaman mengenai proses komunikasi dan bagaimana cara menempatkan diri sebagai komunikator. Yang ketiga yaitu komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Proses simbolik dibagi menjadi dua bahasa, yaitu bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal ini terdiri dari lisan dan tulisan, sedangkan bahasa nonverbal terdiri dari ekspresi wajah dan gerak badan. Yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Dalam proses komunikasi bisnis terjadi karena terdapat kesenjangan dan ketidaksenjangan.
Yang kelima yaitu komunikasi mempunyai konteks ruang dan waktu. Dalam komunikasi bisnis, konteks ruang dan waktu sangatlah penting karena akan mempengaruhi berjalannya komunikasi bisnis. Yang keenam yaitu komunikasi bersifat sistematik. Artinya, dalam komunikasi bisnis harus tersusun dan teratur. Yang ketujuh yaitu komunikasi memiliki sifat non-sekuensial, yang artinya adanya respon balik antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Informasi di sini adalah informasi yang berkaitan dengan bisnis yang sedang dibicarakan. Yang kedua yaitu melakukan persuasi. Persuasi adalah cara untuk meyakinkan lawan bicara. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan manfaat ataupun akibat. Oke, materi pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita simpulkan. Komunikasi bisnis adalah proses pembicaraan antara dua orang ataupun lebih untuk mendapatkan informasi mengenai bisnis perusahaan. Setelah ini, saya akan mengirimkan latihan soal melalui Google Classroom untuk dibahas minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.